Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita bisa bertemu lagi Mitra JC dalam program Abata, yaitu Ayo Belajar Tajwid. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Sayyiduna Muhammad SAW, yang mana kita masih merasakan sampai detik ini, yaitu salah satu mukjizat yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Banyak sekali keutamaan fadilah bagi orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran dan juga membaca Al-Quran. Namun di satu sisi, sebelum kita membaca Al-Quran tersebut, alangkah lebih baiknya mengetahui ilmu-ilmu yang berkenaan dengan Al-Quran. Dari ilmu makharijul huruf, kemudian ilmu tajwid, kemudian ada lagi ilmu qiraat. Selanjutnya ya membahas tentang masalah tafsir dari Al-Quran tersebut. Nah, Mitra JC, alhamdulillah ya, pada pagi hari yang cerah ini insyaallah sama-sama kita akan membahas salah satu surah yang mungkin sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, dan insyaallah pagi hari ini kita akan membahas satu hukum dari hukum tajwid yang ada di dalam surah tersebut. Namun seperti biasa, sebelum memulai membahas surah tersebut, kita membiasakan diri untuk mengulang bacaan-bacaan kita yang memang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, silahkan Mitra JC buka surah Al-Fatihah. Nah, kita selalu mengulang atau memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita, kemudian nanti kita aplikasikan di dalam sholat. Nah, kita mulai dari ta'awudz Mitra JC ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita masuk pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu Bang Jai ingatkan untuk memperhatikan makharijul huruf pada huruf ha, yaitu ha tipis ya. Kita lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu hanya juga tipis. Alamin ain ya, bukan hamzah. Rabbil alamin. Nah, kita lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Sama seperti dalam bismillah. Selanjutnya Maliki Yaumiddin. Sekali lagi. Maliki Yaumiddin. Sekali lagi. Maliki Yaumiddin. Ma yang ada kepada kalimat maliki itu dibaca panjang 2 harokat, yaitu hukumnya adalah mad tabi'i. Middin, perhatikan syiddah ataupun tasydid pada kalimat tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan tasydid pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan huruf shad ya pada sirata. Kemudian huruf sin pada mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, kemudian kita lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Surata ta, kemudian lamnya lam tipis, alladzina an'amta 'alaihim. Perbedaan antara hamzah dengan ain. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mat lazim ya musaqal ya atau mat lazim mutawwal. Harus dibaca 5 harokat seperti mat wajib muttasil. Nah, selanjutnya kita buka surah An-Nas. Sebelum kita masuk ke surah Al-Falaq, sama-sama kita membaca bersama yaitu surah An-Nas. Nah, perhatikan gunnah pada surah An-Nas ini. Kita mulai dari bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ada gunnah di situ, harus mendengung. Birabbin nas, baru dilanjutkan dengan mad 'arid lis-sukun. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Kita lanjut. Malikin nas. Hamanya pendek ya. Jadi jangan dibaca panjang di sini. Ilahin nas. Itu gunnah. Min syarril waswasil khannas. Gunnah lagi. Walaupun yang pertamanya adalah ikhfa. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Perhatikan sekali lagi gunnah. Minal jinnati wan nas. Sekali lagi. Minal jinnati wan nas. Nah, itu tadi surah An-Nas. Sudah kita bahas masalah hukum-hukum yang ada di dalam surah An-Nas. Dari ikhfa, kemudian izhar qamariyah, kemudian gunnah, kemudian mat 'arid lis-sukun, dan masih banyak yang lainnya. Nah, hari ini insyaallah kita akan masuk pada surah Al-Falaq dan akan masuk kepada hukum yang baru. Kita baca dulu bersama-sama surah Al-Falaq. Nah, kita mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul tidak ada hukum di situ. A'udzu. Nah, ini adalah mat tabi'i. Kenapa kita sebut mat tabi'i? Karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Dan bagaimana cara membacanya?
yaitu dibaca sebanyak 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Birabbil falaq. Rabbil falaq. Birab, ra-nya adalah ra tebal atau ra mufakhamah. Ya, kenapa? Karena berharokat fathah. Ya. Rabbil falaq. Nah, di sini kita perhatikan ada alif lam. Ya, kemudian bertemu dengan huruf fa. Nah, itu cuman pada umumnya di Al-Qur'an diberikan tanda sukun ya pada alif lam tersebut. Ini sudah menandakan kalau alif lam tersebut adalah alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Jadi dibaca jelas. Ya. Alif lamnya itu dibaca jelas. Bi rabbil falaq. Dari situ pun kita sudah tahu, wah ini mah izhar qamariyah ya. Karena apa tadi? Alif lamnya sukun, ada tandanya tuh. Kemudian falaq. Nah, di sini yang ingin kita bahas. Falaq. Ya. Nah, kita buka pelajaran tajwid kita pada bab qalqalah. Jadi insyaallah hari ini kita akan membahas yaitu bab qalqalah. Apa itu qalqalah? Ya, insyaallah akan kita bahas bersama-sama Mitra JC. Hal tentang qalqalah. Apa itu qalqalah? Di sini dijelaskan yaitu apabila ada salah satu huruf qaf, ta, ba, jim dan dal. Biasa kita menyingkatnya dengan baju di toko. Ya. Ya Allah. Nah. Ai babul golgolah. Hukmul golgolah. Golgolata. Qalqalah. Yang pertama, apa itu qalqalah? Yaitu apabila ya, ada huruf. Nah, itu ya. Tadi ba, jim, ba, ju, jim, dal, to, qaf. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Ini kurang pas dalnya ya. Ada begitu ya. Ba, jim, dal, to, dan huruf qaf. Atau kalau mau disingkat ba, ju, di, to, ko. Nah, baju di toko itu lebih mudah cara kita untuk menghafal huruf-huruf tersebut. Jadi inilah yang disebut huruf qalqalah. Nah, biasa kita kasih keterangan di sini ini adalah huruf qalqalah. Karena setiap hukum dia mempunyai hurufnya masing-masing. Ya. Ada yang dia hurufnya cuma lam, ro. Kemudian ya tadi gunnah itu ya nun tasydid, kemudian mim tasydid. Nah, itu adalah huruf-huruf gunnah. Ini adalah huruf qalqalah. Nah, apabila tadi huruf-huruf tadi sukun atau mati dan matinya itu dari asal kata-kata dalam bahasa Arab, maka hukum bacanya disebut qalqalah sughra. Bagaimana cara membacanya? Di sini dijelaskan harus bergerak dan berbunyi seperti membalik. Maksudnya itu mantul ya. Umpamanya yaqta'una Ibrahimu naj'alu yutfi'una. Jadi apabila ada huruf tadi, huruf golgolah, kemudian dia sukun dan matinya dari asal kata-kata bahasa Arab. Dari asal kata bahasa Arab. Ya. Maka namanya adalah qalqalah sughra. Disebut qalqalah sughra. Qalqalah sughra.
Contoh. Yaqta'una. Nah, sini contoh ya. Yaqta'una. Yaqta'una. Nah, ini dia sukunnya ya memang karena asal kata bahasa Arab qata'a yaqta'u yang artinya memotong. Yaqta'una ini kan pakai domirnya hum. Ya, mereka semua memotong. Ya, yaqta'una. Ya. Walaupun nanti ada beberapa yang menjelaskan tentang qalqalah sugro ini, yaitu yang mana huruf qalqalah tersebut berada di pertengahan kata atau kalimat, ya istilah kalau bahasa Arab kalimat. Kata ini tadi. Nah, ini kan ada yang di tengah dia. Ya qata'una, bukan di akhir ataupun juga bukan di ujung. Contoh lagi. Ibrahimu. Ya. Nah, ini huruf ba. Nah, di sini huruf qaf ada ya. Ya. Nah, 2 contoh saja mungkin cukup. Baru kemudian qalqalah ini selain ada qalqalah sugro, juga ada qalqalah kubro, ya. Apa itu qalqalah kubro? Yang kedua baru ini. Ini qalqalah sugro. Dia sukun atau matinya itu dari asal kata bahasa Arabnya memang. Ibrahim, ya, yaqta'un. Cuman tadi sekali lagi ada beberapa yang menjelaskan ketika qalqalah tersebut berada di pertengahan kalimat, bukan di akhir. Nah, kemudian ada lagi qalqalah kubro, yaitu sama ya, apabila ada huruf qalqalah. Bila ada huruf qalqalah. Yang mana sukun atau matinya, sukunnya karena sebab waqaf. Sebab waqaf. Waqaf itu artinya pemberhentian ya. Berhentian. Nah, jadi kalau qalqalah kubro itu karena sebab waqaf. Nah, yang dijelaskan di dalam kitab ini gitu. Kemudian bagaimana cara membacanya? Ini agak sedikit berbeda ya. Kalau qalqalah kubro cara bacanya dia lebih jelas gitu. Di sini diterangkan lebih jelas dan lebih berkumandang. Lebih jelas cukup mungkin. Pantulannya itu lebih jelas gitu. Apa namanya? Pantulan. Nah, kalau ini ya sekedar, kalau qalqalah sugro ya. Nah, ini yang disebut qalqalah kubro. Qalqalah kubro. Pantulannya lebih jelas. Kalau ini sekedar mantul aja gitu, membalik aja. Ya. Kemudian qalqalah sendiri, ya, kalau diartikan ya di dalam kitab ini adalah getaran suara, yaitu qalqalah. Apa itu qalqalah? Yaitu getaran. Di sini kita belum kasih contoh ya. Contoh dulu. Contoh dari qalqalah kubro tuh min khalaqa. Ini contoh ya. Min khalaqa. Nah, harusnya min khalaqin ya. Kalau dalam ilmu nahwu karena ada jar. Cuman di sini ada waqaf nih. Ada waqaf, misal sukun. Nah, ini sebab waqaf. Jadi di qalqalah ini karena di waqaf ya, atau sukun atau matinya sebab waqaf tadi pemberhentian, maka disebut qalqalah kubro. Tapi kalau mau dilanjut ya jadi hukumnya bukan qalqalah jadinya ya. Kemudian apa lagi? Ma yurid.
Kan mayuridu aslinya. Mayuridu. Nah, begini kan. Kemudian di waqaf. Maka di sini jadi kita baca sukun kan. Walaupun bisa penulisannya begini, di waqaf kita baca sukun. Nah, sukunnya huruf dal ini karena sebab waqaf, nah inilah yang disebut qalqalah kubra. Adapun huruf-huruf qalqalah tadi yang memang asli dari bahasa Arab tersebut, waqafnya gitu atau sukunnya, nah itu disebut qalqalah sughra. Atau bisa juga karena qalqalahnya berada di pertengahan kata. Nah, ini qafnya di tengah ya, bukan di ujung. Gitu. Ya kok tauna qaf. Nah, ini huruf dal. Ini huruf qaf lagi. Ya. Nah, sama berarti di dalam surah Al-Falaq birabbil falaq, birabbil falaq. Di sini tulisan aslinya birabbil falaq. Nah, ini kan waqaf nih. Ya, di Quran kita ada tanda waqaf pemberhentian. Maka kita bisa ambil kesimpulan ini adalah qalqalah kubra. Kenapa? Ya karena tadi huruf qalqalahnya dia kita baca sukun ya karena sebabnya waqaf. Karena adanya waqaf kita baca sukun. Ya, bagaimana cara membacanya gitu kan? Cara bacanya lebih jelas. Birabbil falaq, falaq gitu. Kalau ya kok tahu itu sekedarnya saja gitu. Tidak terlalu jelas kalau qalqalah sughra. Nah, qalqalah sendiri kalau kita artikan para qalqalatun. Nah, jadi inilah hukum dari qalqalah, hukumul qalqalah. Kita sedikit ulang. Ya, pertama, apa sih yang dimaksud dengan qalqalah? Kalau diartikan di dalam kitab ini, ya artinya getaran suara. Getaran atau pantulan. Getaran suara. Kemudian qalqalah itu dibagi menjadi dua macam. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Nah, kemudian yang harus kita ketahui adalah apa saja gitu huruf-huruf qalqalah gitu. Nah, huruf-huruf qalqalah tersebut ada 5 macam. Ba, jim, dal, to, kemudian huruf qaf. Nah, itu. Ba, jim, dal, kemudian to, kemudian huruf qaf. Atau kita kasih harokat jadinya baju, di, to, ko. Ini lebih mudah untuk menghafal. Nah, selain 5 huruf ini maka bukanlah disebut huruf qalqalah. Maka nanti misal ada huruf do, kemudian dibaca dia memantul yang seperti qalqalah. Nah, ini salah. Karena huruf do tidak termasuk pada kategori huruf-huruf qalqalah mitra JC. Minal mahid. Waduh. Kok bisa mantul, kok bisa ada getaran gitu. Sedangkan dia tidak termasuk kategori huruf qalqalah. Maka ketika kita menghafalkan huruf-huruf tersebut ini adalah berupa kunci. Agar kita tahu, oh ini berarti hukumnya qalqalah. Selain dari huruf ini bukan qalqalah berarti. Berarti salah ketika seseorang bacanya tadi dipantulkan gitu. Ada getarannya misal. Karena jelas bukan huruf qalqalah. Apalagi contoh misal huruf dot itu yang hampir kadang orang membacanya. Dalam surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi jangan sampai ada pantulan tadlil, tad. Ini karena huruf do. Ya, huruf do. Jadi jangan dibaca tadlil tapi tadlil. Tadlil. Adapun yaj'alu karena jim ada. Ada jim. Alam yaj'al.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi alam yaj'al nah, ini qalqalah. Yaj'al, kalau kita perhatikan hurufnya di situ maka ini termasuk qalqalah sughra. Perhatikan. Yaj'al nah, ini dia sukun karena dalam perkataan bahasa Arabnya sudah asli begitu. Ja'ala yaj'alu. Ya. Maka hukumnya adalah qalqalah sughra. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, jangan dibaca mantul atau membal atau ada getaran suaranya. Fi tadlil. Kenapa dha tidak termasuk dalam kategori huruf qalqalah? Tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tidak ada qalqalah lagi. Nah, dalam kalimat ja'al, nah itu adalah qalqalah sughra. Nah, jadi kemudian tadi huruf 5 ini benar-benar menjadi sebuah kunci untuk kita memahami hukum qalqalah, Mitra Jesi. Namun ketika penyebab sukun atau matinya bacaan tersebut adalah asalnya memang dari bahasa Arab, maksudnya memang dari sananya ya, bawaan, atau juga ada yang menjelaskan bahwasanya kalau qalqalah sughra ini sukunnya di tengah kata tersebut, maksudnya di dalam kata tersebut, bukan di ujung. Kemudian ada lagi yang mendefinisikan qalqalah kubra itu ketika huruf qalqalahnya di ujung dan dia disukun gitu. Kita perhatikan seperti huruf yaqta'una, qafnya ada di pertengahan kata. Ibrahimu, ba-nya ada di pertengahan. Yaj'alu, nah itu di pertengahan. Kemudian bagaimana cara membaca qalqalah sughra? Di sini dijelaskan yaitu harus bergerak dan berbunyi seperti membalik mantul. Cuman tidak terlalu jelas seperti qalqalah kubra, ya. Nah, itu perbedaannya. Itulah qalqalah sughra, ya. Itu getaran suaranya kecil berarti ya. Alam yaj'al. Di sini ada tidak, ya? Syari'in apa itu? Belum ada. Ya. Kemudian yang kedua adalah qalqalah kubra. Apa itu qalqalah? Ya tadi getaran suara kubra, ya maksudnya yang lebih besar, ya. Kan ada kiamat sughra, ada kiamat kubra biasa kita bilang kan. Nah, kalau kiamat sughra itu kecil. Ya, sogir itu kecil, sogirun, asghar lebih kecil, sughra yang sebangsa kecil, kubra besar ya. Apa perbedaannya? Nah, sama tadi hukumnya. Apabila huruf qalqalah tersebut, ya, ada huruf qalqalah yang mana sukun atau matinya karena sebab waqaf atau pemberhentian, maka kita perhatikan di dalam kalimat min khalaq ma yurid bi rabbil falaq, itu huruf qalqalahnya pasti di ujung nih. Dan memang ada waqaf di situ. Ya, di ujung. Min khalaq ma yurid. Nah, itu huruf dal ya. Dal termasuk qalqalah, masuk. Nah, masuk. Karena ada ba ju di dal. Bi rabbil falaq. Itu huruf qaf. Nah, itu berarti qalqalah kubra. Bagaimana cara membacanya? Jadi lebih jelas pantulannya ya. Pantulannya lebih jelas. Maka kita akan menemukan qalqalah yang lain pada surah Al-Falaq. Nah, kita lanjut mungkin di dalam bacaannya. Min syarri ma khalaq. Ini apa hukumnya? Qalqalah kubra. Kenapa? Karena sukun atau matinya huruf qaf tersebut disebabkan oleh waqaf, pemberhentian pada ayat yang kedua. Cuman kalau misalnya kita tidak mau berhentikan, misalnya kita mau kita sambung ya, mualat, misal kita mau sambung terus menerus gitu. Min
syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ma khalaqa wa ma. Itu kan tidak sukun, tidak mati. Maka hukumnya dia tidak menjadi golgolah gitu. Jadi qalqalah ini berbicara tentang huruf-huruf golgolah yang sukun ataupun mati. Tinggal kita lihat penyebab sukunnya karena waqaf atau selain waqaf. Itu lebih mudah. Nah, ini sebabnya karena waqaf. Kemudian ayat selanjutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Waqab. Nah, ini sebab waqaf, ya. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Uqad. Nah, ini huruf dal. Dal masuk tidak? Masuk. Berarti masuk qalqalah. Kemudian ada waqaf. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad. Ya. Ada huruf dal, ada, ya. Kemudian apa penyebab sukunnya? Karena waqaf, pemberhentian, ya. Waqaf sebab ayat, ya. Ayat yang kelima, ayat keempat, itu waqaf, pemberhentian. Namun kalau misalnya tidak berhenti, tidak jadi qalqalah karena tidak sukun, ya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqadi wa min 'uqadi. Sama seperti wa min syarri hasidin idza, itu kan apa namanya, bersambung. Tapi kalau memang hasid diwaqaf di situ misal, itu menjadi golgolah. Ya. Apa penyebabnya? Karena waqaf. Nah inilah sekilas, ya, tentang hukum qalqalah. Ini sering nanti kita temukan, ya. Bacaan-bacaan yang berkenaan dalam qalqalah itu dalam surah Al-Ikhlas ada, kemudian di dalam surah Al-Lahab juga ada, ya. Maka kita harus tahu tadi kaidah awalnya, ya, apa saja huruf qalqalah. Kemudian qalqalah itu pasti membicarakan sukun atau mati. Tinggal tergantung sukunnya, penyebabnya karena memang bawaannya, maksudnya memang asal dari kata bahasa Arab, atau mungkin berada di tengah, atau sukunya karena sebab waqaf. Kalau sebab waqaf, maka ada kemungkinan ini adalah qalqalah kubra, gitu. Makanya yang paling penting kita menghafal huruf tersebut terlebih dahulu agar bisa membedakan. Jangan sampai yang tidak termasuk huruf-huruf di atas ini, ba, jim, dal, to, kemudian huruf qaf, yang kita baca qalqalah, ini sudah tidak masuk kategori huruf-huruf qalqalah. Kayak mempelajari tajwid itu menyenangkan gitu, mengasyikkan. Jadi kita tidak sekedar membaca Al-Qur'an, tapi mencoba untuk memahami, ya. Kemudian juga melakukan perhitungan, misal ini qaf, ini kenapa penyebabnya begini, kenapa dibaca begini. Nah, nanti satu surah saja yang kita bedah, ya, istilahnya gitu. Hukum-hukum tajwidnya. Nah, itu nanti akan memberikan kemudahan untuk surah-surah selanjutnya, mitra Jaisi. Maka kan tadi satu ayat, ya, sudah. Tadi kan bagi secara keseluruhan bahas qalqalah. Cuman satu ayat sudah tadi. Qul a'udzu ini mat tabi'i. Bil rabbi, ra-nya ra tebal. Karena apa? Fathah. Bil falak, bil alif lam qamariyah. Falaq qalqalah kubra. Ya. Nah, ini satu ayat saja, ya, berapa hukum tadi. Nah, itu asik kita, menyenangkan. Apalagi kita sambil baca Quran ini bareng-bareng, kemudian ada yang kawan kita yang lebih alim mungkin, ya, dibanding kita. Kita coba minta diperbaiki bacaannya, baik hukum tajwidnya, apalagi dia mengerti ilmu tajwid, ya. Nah, itu coba ini benar enggak bacaan. Kemudian kenapa begini, ya. Ini rumusnya tadi, ya, hurufnya apa saja. Kemudian kenapa disebut qalqalah sughra, kemudian bagaimana cara membaca, kemudian contoh. Itu untuk mempermudah, ya, dalam mempelajari tajwid. Kenapa? Satu contoh ini sudah cukup biasanya, ya. Kan di dalam kitab usulul fiqih, ya, itu dijelaskan, ya, orang-orang alim ini sudah cukup dengan satu contoh, kemudian dikiaskan untuk beberapa bacaan-bacaan atau hukum-hukum yang lain karena berbicara usulul fiqih, ya. Nah, jadi insyaallah, ya, kalau kita rutin, kemudian kita rajin, ya. Nah, ini kan kita pertemuan cuman seminggu sekali mungkin.
masih ada waktu 6 hari. Dalam 6 hari ini cobalah kita luangkan 15 menit saja, kita bedah satu ayat, Masya Allah. Nah, itu insya Allah terus bertambah ilmu. Surah Al-Fatihah sudah, kita bedah lagi satu ayat, ini benar apa enggak gitu kan. Ntar kalau kurang puas silahkan datang ke studio ya. Main ke sini mau tanya langsung boleh, belajar langsung boleh. Ya, sama-sama kita bagi ilmu. Ya. Nanti kalau ditanya nggak jawab kita dihisap kan ngeri juga. Ya, namun ya kalau misalnya sudah ada guru tajwidnya, silahkan sama guru tajwidnya masing-masing yang ada di rumah. Ya, Bangnya mungkin hanya sekedar mengingatkan saja atau mengulang mungkin bagi mitra yang sudah belajar tajwid. Ya, jadi tidak sekedar membaca. Nanti sudah makharijul huruf, tajwidnya, kemudian hafalannya, sudah hafalan terjemahnya, sudah terjemah tafsirannya, Masya Allah. Ya, Insya Allah asyik ya. Nah, udah mitra JC ya, Bang kira cukup untuk pertemuan hari ini kita bahas tentang masalah hukum gol-golah. Insyaallah ya minggu depan kita masuk hukum baru lagi ya, izhar mungkin ya, hukum izhar. Hukum izhar ini sepertinya belum kita bahas mitra JC karena itu masuk kategori bab non sukun dan tanwin. Ya itu insyaallah pertemuan minggu depan kita akan membahas bab izhar. Insyaallah satu ayat ini semoga bisa manfaat khususnya bagi diri saya pribadi ya. Dan terima kasih yang jazakumullah pada mitra JC yang stay tune melalui via Facebook ya, dan semoga bisa kita amalkan ilmu ini, tidak hanya sekedar kita pelajari, kita bisa praktekkan di dalam bacaan Al-Qur'an kita ya. Nah mitra JC Bang kira cukup ya. Semoga pertemuan kita ini bisa membawa berkah untuk diri kita masing-masing, khususnya bagi diri saya pribadi, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau banyak sekali kesalahan ataupun kekurangan gitu. Ya, astaghfirukum ya, syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.